Selamat datang keluarga Allah di pemuritan hari ini di JSM. Dan kali ini saya masih tetap bicara tentang doa puasa. Judul sharing firman Tuhan hari ini adalah doa puasa membuat kita jadi penguasa. Ini luar biasa judulnya, saudaraku. Jadi kita harus ngerti ketaatan jasmani akan membawa terobosan rohani dalam hidup kita. Doa puasa itu bagian dari ketaatan jasmani. Nah, ketaatan jasmani ini akan mendatangkan terobosan rohani. Makanya jadi penguasa. Saya ajak saudara baca di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Doa saya, saudara juga bisa menguasai diri dalam segala hal. Karena itu harus apa? Doa puasa. Saya lanjutkan dulu pembacaan kita. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ternyata menguasai diri sedemikian rupa berhubungan dengan mahkota. Mahkota itu untuk penguasa. Anda harus ngerti itu. Makanya saya katakan tadi, doa puasa membuat kita jadi penguasa. Kalau Anda ngerti bagaimana menguasai diri saudara dalam segala hal melalui doa puasa, nanti kita akan belajar, maka Tuhan akan pakai itu untuk membuat terobosan rohani, memberikan mahkota kepada kita, sehingga kita jadi penguasa. Ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Coba Anda lihat ini. Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saya percaya salah satu cara Paulus melatih tubuhnya sedemikian rupa adalah melalui doa puasa. Ya, tadinya kita hidupnya sering dikuasai oleh mood hati kita. Tetapi kalau Anda konsisten berpuasa, Anda akan terlatih menguasai mood perasaan saudara. Tadinya hidup kita dikendalikan oleh perut kita. Isinya makan terus. Ya bukan makan untuk hidup, tapi sebagian orang hidup untuk makan. Terbalik kan? Ya. Jadi tadinya sebagian orang dikendalikan oleh perutnya. Tapi kalau Anda latih diri saudara melalui doa puasa, Anda akan bisa mengendalikan perut saudara. Tadinya dikendalikan oleh amarah. Tapi kalau saudara tahu bagaimana berpuasa, melatih diri berpuasa dengan sungguh-sungguh ya, maka saudara akan diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengendalikan amarah. Kalau tadinya kita gampang diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi, tapi melalui doa puasa, Anda bisa melatih diri saudara untuk tetap kokoh dan kuat apapun situasi kondisi yang ada di sekeliling kita. Makanya saya katakan bahwa doa puasa membuat kita jadi penguasa. Itu sebabnya saya ajak saudara, ayo doa puasa. Anda akan melihat tahun ini, bahkan sepanjang tahun ini, Tuhan akan menyatakan, memanifestasikan kuasanya dalam hidup saudara, sehingga Anda jadi penguasa. Wow, ini luar biasa. Bukan hanya penguasa atas diri saudara sendiri, tapi Tuhan akan angkat saudara untuk berkuasa di berbagai aspek, di berbagai bidang, dan teritori saudara, dominion, daerah kekuasaan, wilayah kekuasaan saudara akan diperluas, akan diperlebar oleh Tuhan ketika Anda komit untuk doa puasa.
Karena itu persiapkan diri saudara. Karena minggu depan mulai tanggal 5 April sampai 25 April gereja kita akan masuk di dalam kegerakan doa puasa 21 hari. Jadi jangan sampai Anda lewatkan. Bahkan mulai dari sejak sekarang Anda mulai latih diri saudara dulu untuk puasa sehari, 2 hari, 3 hari. Dan kemudian persiapkan diri saudara bareng-bareng bersama dengan teman-teman kelompok sel, bersama dengan teman-teman pelayan Tuhan yang ada di gereja kita, bersama dengan seluruh jemaat, bersama dengan keluarga saudara, ayo bangkit doa puasa. Karena Tuhan ingin memberikan mahkota, mengangkat saudara jadi penguasa, mengalami terobosan-terobosan dan kemenangan-kemenangan besar dalam hidup kita. Oke, saya mau bagikan contoh-contoh bagaimana melalui doa puasa Tuhan mengangkat kita jadi penguasa. Kita baca Keluaran 17 ayat 9 sampai 13. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11 Anda perhatikan, ini penting. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah, perhatikan, Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi kemenangan itu didapatkan. Kenapa? Karena Musa bukan cuma berdoa, tapi Musa mengangkat tongkatnya. Coba Anda renungkan ya. Kadang-kadang sebagian orang belum bisa memahami bahwa ketaatan jasmani itu hubungannya erat sekali dengan terobosan rohani. Coba apa urusannya? Ngangkat tongkat, maka Yosua menang. Musa turun tongkat, Yosua terdesak. Apa hubungannya? Kadang nggak masuk akal. Tapi Anda harus tahu, erat sekali hubungan yang jasmani dengan yang rohani. Kalau secara jasmani Anda taat sama Tuhan, secara rohani Tuhan akan buat terobosan dalam hidup saudara. Demikian pula saya yakin, sementara Tuhan bicara kepada kita, kepada gereja kita, untuk doa puasa 21 hari, mulai 5 April. Saya yakinkan saudara, sementara Anda angkat tongkat, Anda bayar harga secara jasmani, engkau doa puasa, maka Tuhan sendiri yang akan mengirimkan, memanifestasikan kuasanya bekerja, sehingga situasi-situasi yang tadinya Anda terdesak itu akan berbalik. Anda jadi menang angin, bahkan Anda mengalami kemenangan yang besar. Jadi penguasa. Oke, jadi hari ini saya tantang saudara untuk menyadari bahwa ketaatan jasmani erat dengan hubungannya dengan terobosan rohani. Anda taat doa puasa tahun ini, Anda akan melihat kelompok selmu bertumbuh. Bahkan kelompok sel sudah berlipat kali ganda. Anda taat doa puasa, engkau akan melihat seisi keluargamu dijamah, dipertobatkan dan diselamatkan. Engkau taat doa puasa, engkau akan melihat pekerjaan kamu mengalami ekspansi besar. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi seharusnya, tapi Tuhan kerjakan. Kenapa? Ketaatan jasmani membuat terobosan rohani. Doa puasa membuat kita jadi penguasa. Oke, bukankah itu juga yang Tuhan Yesus lakukan? Sebelum dia memulai pelayanannya, Tuhan Yesus doa puasa 40 hari, 40 malam. Itu amazing banget. Ya, dia menaklukkan appetite-nya untuk makan. Sebagai manusia, pasti Tuhan Yesus butuh makan. Pasti Tuhan Yesus menikmati dan suka dengan makanan. Tetapi dia menekan semua appetite-nya itu, memotong, menyalipkan kedagingannya. Untuk apa? Doa puasa.
Doa puasanya very serious. Bukan doa puasa coba-coba. Yesus bayar harganya sungguh-sungguh. Taatnya gak separuh-separuh. Taatnya all out sama Tuhan. Makanya Allah juga mengaruniakan urapan yang begitu besar di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia melayani, ada otoritas yang besar. Ada kuasa yang besar. Ketika dia memerintahkan roh jahat pergi, Alkitab mencatat roh jahat itu takluk. Mereka taat kepadanya dan mereka pergi. Ketika Tuhan Yesus berkata-kata sembuh, maka sakit penyakit itu lenyap. Dan orang yang tadinya sakit disembuhkan. Tuhan Yesus punya otoritas yang sangat besar. Kenapa? Karena dia doa puasa. Jadi saya mau ajak saudara untuk menyadari, ketika Anda doa puasa, Tuhan akan berikan otoritas ilahi dalam hidup saudara. Kekuatan-kekuatan rohani yang tadinya mengeblok kemajuan saudara akan diterobos, akan ditembus ketika saudara doa puasa. Akan ada kuasa yang baru, akan ada otoritas ilahi yang lebih besar. Anda hardik roh jahat akan pergi. Anda hardik sakit penyakit akan pergi. Kesembuhan akan terjadi. Semuanya dimulai dengan ketaatan kita untuk doa puasa. Itu sebabnya saya tantang saudara, ayo kita doa puasa. Akan ada mujizat yang lebih besar. Akan ada kegerakan yang lebih besar. Akan ada ekspansi yang lebih besar. Akan ada akselerasi yang lebih cepat. Dimulai dari doa puasa. Lihat saudaraku, Tuhan Yesus taat doa puasa. Ya, ketaatan itu mendatangkan otoritas ilahi. Makanya dia jadi penguasa. Kalau Anda juga mau diangkat untuk jadi penguasa, terima otoritas ilahi, mari submit yourself. Mari tundukkan dirimu kepada Allah. Melalui apa? Doa puasa. Saya tantang saudara, ayo kita doa puasa. Ada beberapa contoh lagi di dalam Alkitab. Esther, masih ingat kisah Esther? Pada waktu itu, bangsa Israel dalam ancaman besar akan dibasmi sampai musnah oleh orang jahat yang namanya Haman, yang membuat plot rencana yang sangat jahat, pembersihan etnis, saudaraku. Dan itu keadaan sangat terdesak buat bangsa Israel. Tapi yang luar biasa, ada seorang wanita namanya adalah Esther. Ya, dia doa puasa. Bahkan dia doa puasa 3 hari. Sebelum dia menghadap raja, dia minta didukung oleh pamannya dan juga sebanyak mungkin orang untuk mendukung dia doa puasa. Jadi bukan hanya dia sendiri, tapi bersama-sama doa puasa. Jadi ada doa puasa personal, pribadi, tapi ada juga doa puasa corporate. Nah, apa yang akan gereja kita lakukan? Itu adalah doa puasa corporate. Tanggal 5 sampai 25 April. Doa puasa corporate 21 hari. Itu yang Esther lakukan pada zaman itu. Dia doa puasa corporate. Waktu itu 3 hari. Karena waktunya sangat mendesak, dia harus segera bertindak. Ya, yang luar biasa ketika Esther doa puasa, maka kuasa Tuhan bekerja. Tuhan jamah hati raja. Sehingga Esther yang harusnya menghadap raja tanpa diundang bisa dihukum mati, tapi raja berkenan menyatakan anugerahnya sehingga Esther diterima. Bukan cuma diterima, permohonannya didengarkan. Sehingga bangsa Israel diselamatkan, bahkan keadaan berbalik. Tadinya mereka yang harusnya binasa, tapi sekarang orang yang mau membinasakan mereka malah dibinasakan. Jadi dari keadaan yang terdesak, sekarang jadi penguasa melalui doa puasa. Saya tantang saudara semua ya untuk bangkit di dalam doa puasa. Kalau engkau sedang dalam keadaan terdesak di keluarga, terdesak secara keuangan, terdesak secara pekerjaan, terdesak secara pelayanan, saya mau ngomong sama saudara, itu bisa terjadi pembalikan. Caranya gimana? Ayo bangkit doa puasa. Saya tantang saudara, doa puasa, dan doa puasanya jangan asal-asalan. Doa puasanya yang serius. Doa puasanya yang sungguh-sungguh. Kalau Anda lakukan itu, maka saudara akan melihat pembalikan terjadi. Tadinya Anda sudah kalah angin, Anda sudah terdesak.
Tapi Tuhan bisa rubah Anda jadi penguasa, ngalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saya bacakan 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi semuanya turut berlari. Ya, dalam gelanggang pertandingan. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, ini pesannya. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Semuanya berlari, tapi orang yang berlari begitu rupa, pelari yang berlari begitu rupa, yang memperoleh hadiahnya. Oke, saya mau ngomong begini sama saudara, sementara kita doa puasa, mungkin semuanya akan meresponi doa puasa. Oke, tapi hari ini pesan dari Roh Kudus yang saya perlu tekankan kepada saudara, jangan asal doa puasa, tapi berdoa puasalah begitu rupa. Oke, jadi jangan asal-asalan doa puasa. Doa puasanya begitu rupa. Doa puasanya sungguh-sungguh. Doa puasanya komitmen penuh. Maka engkau akan memperoleh mahkotanya. Diangkat jadi penguasa. Ngalami penggenapan janji Tuhan. Oke, makanya waktu doa puasa jangan asal ya. Jangan cepat-cepat buka, dimaju-majuin. No. Jangan kadang-kadang doa puasa, kadang-kadang enggak. Tergantung dengan mood hati. Saya ajak saudara jadi pelari yang berlari begitu rupa. Jadi anak Tuhan yang ketika berpuasa enggak asal, tapi berpuasa begitu rupa. Karena yang begitu rupa itu yang memperoleh hadiahnya, memperoleh mahkotanya, jadi pemenangnya. Anda yang berpuasa begitu rupa, Anda akan memperoleh mahkotanya, jadi penguasanya, dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi saya tantang saudara, bukan cuma untuk berdoa puasa. Siapa yang mau berdoa puasa begitu rupa? Saya tantang saudara, siapa yang mau berdoa puasa begitu rupa untuk keselamatan jiwa-jiwa, teman-teman saudara, keluargamu yang belum bertobat diselamatkan. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjangkau dan menyelamatkan mereka? Ayo masing-masing ambil komitmen, karena saya tahu doa puasa akan membuat kita jadi penguasa. Anda yang mau meresponi, ayo ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau bangkit doa puasa. Aku komit doa puasa begitu rupa, sungguh-sungguh, untuk selamatkan jiwa-jiwa, untuk pertobatan keluargaku, keselamatan teman-temanku. Pakai aku Tuhan, beri kekuatan untuk aku doa puasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sementara Anda taat doa puasa, urapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Anda bisa sukses doa puasanya. Dan Anda terima mahkotanya, ngalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Luar biasa. Kalau Anda diberkati, saudara boleh subscribe di channel CSM ini. Sharekan juga video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin, supaya sebanyak mungkin jemaat kita bangkit dalam doa puasa dan benar-benar ngalami terobosan besar, kemenangan kemuliaan Tuhan besar di dalam hidup mereka. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.